Rahasia tersembunyi di balik tekanan mertua yang tak kenal ampun. Apakah Anna akan menemukan kebahagiaannya? Temukan jawabannya di Dikhianati Sang Kurir, Diratukan Sang Dokter, karya Sheila 07. Bab 1. Desakan mertua. Gimana, Nah? Sudah isi apa belum? Ujar Ayu dengan tatapan tajamnya pada menantu perempuannya. Ia seringkali menanyakan pertanyaan itu dan berharap mendapat jawaban yang memuaskan ambisinya, memperoleh cucu laki-laki dari anak lelaki kesayangannya. Belum, Bu, doakanlah kami, lagi pula saya masih ingin fokus mengasuh Arini dan Aruna, mereka sebentar lagi masuk sekolah dasar dan pasti semakin banyak keperluannya, jawab Anna dengan helaan nafas panjang. Sebenarnya pertanyaan itu cukup mengganggunya. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin namun jika takdir tak berpihak padanya, dia bisa apa? Terima kasih untuk follow, like dan subscribe channel ini. Ibu mertua mengernyitkan dahinya yang sudah penuh dengan goresan-goresan kehidupan dan berucap dengan penuh penekanan, apa? Kamu gimana sih, Nah? Justru karena anakmu sudah besar, sudah saatnya mereka punya adik, dan adiknya harus laki-laki. Kasihan Arka tidak punya anak laki-laki, apa kata orang nanti? Aura saja sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Kamu jangan mau kalah sama dia. Bu, kami pasti akan berusaha lagi, Ibu tidak perlu khawatir, aku dan Mas Arka pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Balas Anna dengan lembut meski hatinya terasa seperti diiris-iris, perih. Mendengar suara ibunya yang mulai meninggi, Arka yang sedang bermain dengan anak-anaknya mulai beranjak menuju ruang tamu untuk menenangkan ibunya yang mulai mengintimidasi Anna. Ibu sudah, Bu, jangan tanya itu lagi pada Anna, kasihan dia sudah lelah mengurus aku dan si kembar, terdengar suara Arka dengan penuh penekanan pada ibunya. Dia nampak menahan emosi saat ibunya terus memberondong Anna dengan pertanyaan kapan punya anak laki-laki. Arka, Ibu tidak ingin kamu menjadi bahan gosip tetangga. Kamu sudah lama nikah, apa susahnya punya anak laki-laki? Mending kamu cari istri lagi. Ketus ibu mertua dengan sorot mata tajamnya pada Anna, seolah-olah Anna penyebab semua kegagalan itu. Ibu, kami akan berusaha lagi dan ibu jangan pikir aku akan menikah lagi, itu tidak akan terjadi karena aku sangat mencintai Anna. Balas Arka dengan tegas. Anna, ayo kita pulang, sudah cukup kita berkunjung ke rumah ibu. Ajak Arka kepada istrinya dengan meraih tangannya menuju kamar untuk segera beberes, daripada berdebat tanpa ujung, lebih baik pulang saja, itu yang dipikirkannya. Hari itu cuaca sedikit mendung, tak mengurungkan niatnya untuk segera pulang, apalagi mobil sewaan mereka telah bertengger di halaman sejak pagi. Sebelum pulang tak lupa mereka mencium tangan Ayu dengan takzim, kemudian Anna memberikan sebuah amplop berisi nominal yang mungkin tidak seberapa bagi mertuanya. Punya duit kamu? Gaji guru honorer berapa sih? Ketus Ayu sang ibu mertua. Ada, Bu, meski tidak banyak, semoga bisa sedikit meringankan ibu. Ucap Anna lembut dengan senyum di bibir merahnya. Di sepanjang perjalanan, semua dia membisu seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Sepasang suami istri itu nampak memperhatikan lalu lalang kendaraan yang melaju dengan kecepatan sedang, belum ada yang memulai perbincangan sampai akhirnya Aruna mulai mengeluhkan keluh kesahnya pada bunda yang teramat disayanginya. Bunda, aku tidak suka di rumah nenek. Tadi Runa dengar nenek marahin ibu. Kenapa sih nenek kok jahat, celotehnya pada Anna. Anna yang sedang melamun segera tersadarkan, dipandanginya anak kesayangannya itu dengan penuh kasih sayang, sambil tersenyum ia menjawab, nenek tidak jahat nak, dia hanya mengingatkan bunda untuk lebih berusaha lagi, Runa tidak boleh menuduh nenek jahat ya, nenek tidak jahat kok. Mendengar jawaban itu, Runa mulai memejamkan matanya mencoba mencernanya meski seperti tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Melihat sikap Runa yang seolah abai, Anna hanya tersenyum lalu menoleh ke sebelah kirinya, terlihat Rini menarik tangan bundanya seolah-olah ingin mengajaknya mengobrol, Bun, tadi Kak Vina ngejek Rini, katanya Rini tidak punya adik laki-laki, tidak seperti
Kak Vina yang punya adik, padahal Rini tidak mau punya adik, Rini sudah senang punya Runa. Celotehnya sambil cemberut, menunjukkan kekesalannya pada sikap Vina, anak dari Aura sang kakak ipar Anna. Anna hanya tersenyum dan memeluk Rini dengan harapan